Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibunda Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Baik teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami. Saya selaku moderator dan sebagai pemateri pertama juga. Baik, langsung saja. Bagian A yaitu pengertian gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan adalah kondisi medis atau psikologi yang mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek seperti kognitif, motorik, bahasa, sosial, dan emosional. Anak dengan gangguan perkembangan biasanya menunjukkan keterlambatan atau penyimpangan dalam mencapai tonggak perkembangan yang seharusnya dicapai sesuai dengan usianya. Gangguan ini umumnya mulai terdeteksi pada masa kanak-kanak dan dapat berlangsung jangka panjang bahkan hingga dewasa. Jika tidak ditangani dengan tepat, gangguan perkembangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, gangguan sistem saraf, dan komplikasi saat kehamilan atau kelahiran, serta pengaruh lingkungan. Contoh gangguan perkembangan yang sering dijumpai antara lain yaitu ADHD, autisme, dan gangguan belajar. Terus bagian B yaitu karakteristik, penyebab, dan gejala dari ADHD, autisme, dan gangguan belajar. Yang pertama yaitu ADHD. Adapun pengertian ADHD dan karakteristik ADHD adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan pola perilaku hiperaktif, impulsif, dan kesulitan memutuskan perhatian yang tidak sesuai dengan tingkat usia anak. Gangguan ini menghambat kemampuan anak dalam mengelola diri, berkonsentrasi, dan menyesuaikan dengan tuntutan sosial dan akademik. Terus adapun jenis-jenis ADHD. Menurut DSM-5, ADHD dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan dominasi gejala. Yang pertama yaitu kesulitan dalam memperhatikan. Terus yang kedua bergerak berlebihan atau impulsif. Terus yang ketiga yaitu tipe kombinasi dan munculnya kebersamaan. Terus bagian C yaitu penyebab ADHD. Belum sepenuhnya sih dipahami, namun ada beberapa faktor yang dianggap berperan. Yang pertama itu faktor genetik, adanya riwayat keluarga dengan ADHD. Terus yang kedua yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama dopamin dan norepinefrin. Terus yang ketiga faktor prenatal seperti paparan alkohol, merokok, dan stres selama kehamilan. Terus yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan seperti paparan timbal
pemaparan timbal dan premutaritas. Dan terus bagian D yaitu gejala utama ADHD. Yang pertama yaitu kesulitan mempertahankan perhatian, mudah terganggu, sering melakukan kesalahan, ceroboh atau tidak teliti, dan sulit mengikuti instruksi dan penyelesaian tugas, tidak bisa duduk diam atau cenderung gelisah, berbicara terlalu banyak atau menyalah pembicaraan orang lain, impulsif dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu gangguan spektrum atau autisme. Adapun pengertian autisme dan ciri-ciri umumnya. Nah, ASD itu atau bisa dibilang autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang dilibatkan kesulitan dalam komunikasi sesuai dalam pola perilaku yang kaku dan repetitif. Spektrum autisme sangat luas, mulai dari autisme klasik yang berat hingga autisme ringan. Adapun faktor penyebab autisme, yang pertama itu ialah faktor genetik, mutasi gen tertentu dan riwayat keluarga. Terus yang kedua yaitu faktor lingkungan, infeksi saat kehamilan, paparan racun, komplikasi saat persalinan. Memang masih belum ditemukan penyebab tunggal yang pasti, melainkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Adapun gejala autisme yaitu gangguan komunikasi verbal atau nonverbal seperti terlambat berbicara atau menggunakan bahasa secara sederhana. Sulit dilakukan kontak mata atau memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang lain. Ketertarikan terbatas, misalnya hanya pada objek atau topik tertentu secara intensif. Pola perilaku repetitif seperti mengayunkan tangan, berputar-putar, atau mengulang kalimat. Selanjutnya kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan atau rutinitas, berlebihan atau kurang terhadap rangsangan sensorik atau suara, cahaya, dan sentuhan. Terus bagian yang ketiga yaitu gangguan belajar. Adapun definisi dan jenis-jenis gangguan belajar. Gangguan belajar adalah kondisi neurologis yang menyebabkan kesulitan dalam proses belajar meskipun kecerdasan dan motivasi anak normal. Adapun jenis-jenis gangguan belajar yang umum seperti disleksia atau kesulitan dalam membaca dan mengelola bahasa tulis. Terus disgrafia yaitu kesulitan dalam menulis secara terampil dan struktur. Terus yang ketiga yaitu diskalkulia, adalah kesulitan dalam memahami konsep matematika dan hitungan. Gangguan memori dan perhatian yang mempengaruhi proses belajar. Adapun bagian B yaitu penyebab gangguan belajar, yaitu penyebab gangguan belajar meliputi seperti kelainan neurologis, cedera otak, faktor genetik, dan gangguan kesehatan psikologi seperti kecemasan. Dan bagian C yaitu gejala. Adapun gejalanya yaitu kesulitan membaca dengan tepat atau lancar, kesalahan dalam mengeja atau urutan tulisan, yaitu kesulitan terus yang selanjutnya yaitu kesulitan mengingat fakta yang telah dipelajari, lambat menyelesaikan tugas sekolah, kesulitan memahami instruksi verbal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Saudara Amirul.
Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami bagian C. Intervensi gangguan perkembangan. Intervensi untuk ADHD, autisme, dan gangguan belajar melibatkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Intervensi dini, terapi perilaku, modifikasi lingkungan, dan dukungan keluarga merupakan komponen penting dalam pengelolaan gangguan ini. Terapi farmakologis juga dapat dipertimbangkan untuk ADHD, sementara pendekatan alternatif non-farmakologis mungkin lebih sesuai untuk ASD. Yang pertama, ADHD. Bagian terapi perilaku. Pendekatan ini mengajarkan strategi untuk mengelola gejala ADHD, seperti meningkatkan perhatian, mengurangi impulsivitas, dan mengorganisir tugas. Modifikasi lingkungan, menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti mengatur rutinitas yang jelas, mengurangi distraksi, dan menyediakan bantuan visual, dapat membantu anak dengan ADHD. Terapi farmakologis, stimulan dan non-stimulan dapat membantu mengurangi gejala ADHD, tetapi perlu dipertimbangkan efek samping dan interaksi dengan gangguan komorbid lainnya. Intervensi dini menargetkan anak pada saat otak lebih plastis dan mudah diatur ulang, dapat memberikan manfaat jangka panjang. Yang kedua, autisme. Terapi perilaku terapan dan metode intervensi lainnya membantu mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan perawatan diri. Terapi wicara, memperbaiki kemampuan komunikasi termasuk bahasa dan ekspresi verbal dan nonverbal. Terapi okupasi, membantu individu beradaptasi dengan berbagai aktivitas sehari-hari seperti perawatan diri, keterampilan sosial, dan kegiatan akademik. Intervensi dini, memberikan dukungan sejak usia dini ketika otak masih berkembang pesat dan dapat meningkatkan kemampuan jangka panjang. Dukungan keluarga, pendidikan dan dukungan bagi keluarga sangat penting untuk membantu mereka memahami autisme dan mendukung anak mereka. Yang ketiga, gangguan belajar, intervensi langsung, mengatasi kekurangan dalam keterampilan akademis tertentu seperti membaca, menulis, atau matematika. Dukungan kognitif perilaku, menggunakan strategi yang membantu meningkatkan kemampuan kognitif seperti kemampuan memori, pemecahan masalah, dan keterampilan eksekutif. Modifikasi instruksi, menyesuaikan metode pengajaran dan materi belajar untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa dengan gangguan belajar. Selanjutnya, konseling, membantu siswa dan keluarga mengatasi tantangan yang terkait dengan gangguan belajar seperti frustasi dan kecemasan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.